welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan aku Niansa dan selamat datang di playground aku buat yang pertama kali datang di channel ini. Channel ini membahas mengenai keuangan bisnis digital, keuangan bisnis online, kemudian perbankan, education, dan DIY bisnis aku serta lain-lain. So, buat kalian yang belum tahu, kalian bisa langsung cek aja di Instagram dan TikTok aku, yaitu Niansa, dan jangan lupa follow ya. So, let's go and enjoy for my video today. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai biaya admin Shopee terbaru di tahun 2024 untuk kategori toko Shopee Mall. Nah, bagi teman-teman yang mungkin kalian itu masih kategori non-star seller, maupun mungkin yang kalian itu star seller maupun star seller per Shopee, kalian bisa nonton video ini ya. Nah, di sini sama di sini. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini, aku saranin juga kalian bisa langsung aja cek di video sebelumnya, karena mungkin pembahasan yang lebih mendetail itu di video sebelumnya. Kemudian nih, bagi teman-teman yang mungkin kalian itu memang dari yang kategori tokonya sudah Shopee Mall, kalian bisa nonton video ini dari awal sampai akhir ya. Nah, untuk video kali ini itu aku bersumber dari websitenya resmi Shopee Indonesia, yaitu Shopee Seller Center. Di sini. Nah, kita tahu sendiri bahwasanya untuk biaya admin Shopee ini itu juga dipengaruhi oleh kategori toko dan kategori produk kalian. Nah, mungkin kalian bisa langsung ngecek dulu produk kalian itu di kategori produk mana di sini, yaitu apakah masuk di kategori A, kategori produk B, kategori produk C, maupun kategori produk D. Dan kalian bisa cek dulu, linknya ada di deskripsi box. Kemudian, selain dari kategori produk, itu juga dipengaruhi dengan kategori toko. Salah satunya adalah kategori toko Shopee Mall. Nah, kalian bisa tahu, atau mungkin kalian bisa tahu kriteria dari toko Shopee Mall adalah di bagian profilnya itu ada logo Shopee Mall-nya. Nah, sebelum kita masuk ke biaya admin Shopee untuk kategori toko Shopee Mall, kita masuk dulu aja ke gimana sih caranya atau syarat-syarat untuk jadi Shopee Mall di Shopee. Nah, persyaratan untuk menjadi penjual Shopee Mall itu yang pertama itu ada bukti orisinalitas produk. Kemudian yang kedua, kalian bisa siapkan untuk beberapa dokumen penjual. Contohnya yang pertama jelas KTP, yang kedua itu akta perusahaan bagi yang memang perusahaannya itu sudah dalam bentuk badan seperti CV maupun PT. Atau kalau misalnya kalian itu masih individual alias perseorangan, kalian nggak perlu pakai akta perusahaan. Kemudian yang ketiga itu ada NIB atau nomor induk berusaha. Lah biasanya ini baik individual maupun dalam bentuk badan usaha baik PT maupun CV itu biasanya ada. Kalian bisa lampirkan itu. Yang keempat itu ada surat pernyataan usaha perseorangan. Lah ini buat teman-teman yang memang bentuk perusahaan kalian itu masih perseorangan. Kemudian yang terakhir itu ada NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak baik yang individual maupun yang dalam bentuk badan usaha. Nah, kemudian kalian juga bisa menambahkan beberapa sertifikat lainnya berupa TDUP atau tanda daftar usaha pariwisata untuk yang pariwisata. Kemudian juga ada sertifikat BPOM, SPPE, SPP, PRTA, layak sehat. Biasanya untuk produk-produk yang memang memerlukan sertifikat tersebut. Kemudian juga ada sertifikat Kemenkes, itu biasanya untuk produk makanan, baik yang individual sama perseorangan itu wajib dilengkapin. Kemudian yang ketiga itu kalian juga harus memenuhi persyaratan operasional, mulai dari toko itu memiliki setidaknya 25 produk. Kemudian toko memiliki jumlah produk itu pre-ordernya itu kurang dari 20% dari total keseluruhan produk. Kemudian juga mengikuti standarisasi produk-produk yang dijual oleh Shopee. Nah, ketika kalian sudah memenuhi 3 syarat di atas, kalian bisa ngisi formulir di Shopee, yaitu formulirnya aku taruh sini untuk pendaftaran kategori Shopee Mall. Nah, biasanya ketika toko kalian itu sudah masuk ke Shopee Mall, itu beberapa benefitnya itu akan terlihat banget. Yang pertama, toko kalian itu jauh-jauh lebih dipercaya di mata customer. Kemudian biasanya untuk produk kalian itu bisa masuk ke 5 teratas dari pencairan produk. Kemudian yang ketiga itu bisa meningkatkan penjualan toko kalian. Nah, selain dari kelebihannya, itu juga ada beberapa kekurangan, yaitu biaya admin Shopee itu jauh lebih tinggi dibanding kategori non-star, star seller plus maupun star seller Shopee. Nah, untuk biaya adminnya kita langsung bahas aja di video ini ya. Nah, kita langsung aja masuk ke biaya administrasi penjual Shopee Mall. Untuk biaya administrasi sendiri yaitu harga asli produk dikurangi diskon maupun voucher yang ditanggung oleh penjual dikalikan 8,5% untuk kategori produk A, 6% untuk kategori produk B, 4% untuk kategori produk C, dan 2,5% untuk kategori produk D. Nah, kira-kira produk kalian itu masuk di kategori mana ya?
Nah, kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Katakanlah di sini adalah toko Glen Catel Official ini menjual tas wanita seharga Rp250.000 yang mana menerapkan diskon maupun voucher yang ditanggung oleh penjual masing-masing adalah Rp5.000. Maka untuk perhitungannya yaitu harga asli produk sama dengan Rp250.000 dikurangi diskon penjual sama dengan Rp5.000 dikurangi voucher penjual sama dengan Rp5.000. Maka total pembayaran pembeli adalah Rp240.000. Karena tas ini itu masuk di kategori produk A, maka dikalikan 8,5%. Sama dengan biaya adminnya adalah Rp240.000 dikalikan 8,5% sama dengan Rp20.400. Maka dari itu, total penghasilan yang diterima oleh penjual adalah Rp240.000 dikurangi Rp20.400 sama dengan Rp219.600. Nah, untuk biaya administrasi sendiri ini itu sudah termasuk PPN yang berlaku pada saat itu, namun belum termasuk biaya layanan yang digunakan oleh seller, baik layanan gratis ongkir maupun cashback ekstra. Nah, menurut kalian gimana? Worth it nggak sih ketika kalian itu masuk di Shopee Mall, tetapi kalian itu dikenakan biaya administrasi yang cukup tinggi ini? Jangan lupa komen di kolom komentar ya. Nah, buat teman-teman, untuk video lainnya akan aku bahas mengenai biaya layanan apa aja sih yang disediakan oleh Shopee, baik layanan gratis ongkir maupun cashback ekstra. Dan buat teman-teman yang rasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke sobat seller lainnya ya. Dan buat teman-teman yang memang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan like video ini serta share ke teman-teman kalian. Thanks for watching and see you again. Bye bye.